Ialah manaskan. Ialah manaskan. Anak-anakku, aku sangat mengasihi kalian semua yang hadir, yang ada di dalam Zoom ini. Tahukah kalian, ketika kalian datang kepadaku dengan segenap hati, ketika datang sujud di hadapan aku Tuhan Allahmu, merendahkan hatimu di hadapan aku Tuhan Allahmu, dan mengangkat kedua tanganmu ke atas, tanda engkau tidak mampu, tanda engkau tidak berdaya, dan tanda engkau berserah, dan menyerahkan semua kehidupanmu ke dalam tangan aku Tuhan Allahmu. Tahukah kalian, di mana saat hari ini semua umat manusia memperingati hari kematianku, hari pengorbananku, dan di saat ini juga di mana aku yang sudah turun ke alam maut, mengalahkan alam maut, supaya kalian mendapatkan kehidupan yang berkemenangan, kehidupan kekal di surga, dan ialah kehidupan yang disembuhkan dari segala sakit penyakit yang saat ini melanda di dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu bukan secara kebetulan dan kuat gagahmu apabila engkau ada saat ini. Tetapi percayalah, aku yang sudah berkorban, aku yang sudah mati di kayu salib, dan darahku sudah mengalir dan mengalir membasahi seluruh tubuhmu. Dan ketika kau yakin dan percaya, saat ini juga terjadi kelepasan, terjadi kebebasan, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan dengan caraku yang tidak terduga. Oleh sebab itu mari jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang aku berikan dalam hidup kalian saat ini. Tetapi percayalah, ialah manaskan. Dan Tuhan perlihatkan ada sinar Tuhan yang menerangi kita semuanya. Dan ketika sinar Tuhan itu menerangi kita semuanya, dan ketika Bapak Ibu semua datang kepada Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, sambil engkau berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku selama ini tidak mengerti. Ampuni aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menolong aku, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan aku, hanya Engkau yang bisa memulihkan aku. Dan saat Engkau datang kepadaku, ialah manaskan, maka aku sendiri yang turun tangan, aku yang menjamah engkau. Dan ketika engkau yakin dan percaya, segala sakit penyakitmu sembuh dengan caraku yang tidak terduga. Ingat, umur panjang ada di tangan kananku. Kekayaan kehormatan ada di tangan kiriku. Dan bagi engkau yang benar, yang bisa dipercaya, aku akan berikan itu kepada kalian semuanya. Mari datang kepadaku dengan segenap hati. Dan Tuhan perlihatkan ketika semua kalian sujud di hadapan Tuhan. Ketika kalian mulai minta ampun sama Tuhan, melepaskan semua ganjalan-ganjalan di dalam hatimu, mengampuni dan mengasihi, maka sinar Tuhan itu menerangi kalian semuanya. Dan kalian semuanya berubah. Tuhan perlihatkan yang sakit-sakit mengalami kesembuhan. Bahkan yang luka-luka di tubuhnya, semua tahir, semua sembuh dengan caraku yang tidak terduga. Mari, ialah manaskan. Ialah manaskan. Ialah manaskan. Tuhan perlihatkan di Bethesda, ya, di Serambi Salomo, di mana ada kolam. Orang yang sakit dilemparkan ke dalam kolam itu akan sembuh. Tetapi tidak perlu sampai dilemparkan ke kolam itu. Tetapi ketika aku hadir, Yesus hadir, kata Tuhan. Ketika aku hadir di situ, maka orang yang sakit itu, yang lumpuh itu, dia pun bisa jalan kembali, sembuh daripada penyakitnya. Dan hari ini kalian juga, ketika kalian datang kepadaku dengan segenap hati, maka kalian akan mengalami keajaiban mujizatku terjadi. Kalian akan mengalami kesembuhan demi kesembuhan terjadi dengan caraku yang tidak terduga. Mari,
Ialah manis karena imanmu yang menyelamatkan engkau. Dan imanmu pula yang disertai dengan perbuatan berjalan melangkah maju. Maka kesembuhan terjadi. Ialah manis karena berkat-Ku menyertai hidup kalian semuanya. Ialah manis karena maniskan. Ialah manis karena maniskan. Ialah manis karena manis karena maniskan. Ialah manis karena maniskan. Ialah manis karena maniskan. Ialah manis karena maniskan. Ialah manis karena ialah manis karena. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat mengasihi semua yang hadir. Saya tidak tahu keadaan Anda, tetapi Tuhan tahu. Kalau Anda itu orangnya, Anda yang punya sakit, datanglah kepada Tuhan, katakan, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku Tuhan, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan aku. Hanya Engkau yang bisa menolong aku Tuhan. Dan hari ini bayangkan, yakin dan percaya Yesus yang mati di kayu salib. Dia yang sudah disalibkan dan dipakaikan mahkota duri. Dia yang dicambuk dan dicambuk. Dan darah keluar dari tubuhnya. Dan darahnya mengalir membasahi sekujur tubuhmu. Dan ketika kau yakin dan percaya, darahnya itu yang luar biasa itu juga yang menyembuhkan kau dari segala sakit penyakitmu. Apakah yang apapun yang dikatakan oleh dokter, ketika kau yakin dan percaya, maka darah Yesus saat ini menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Ialah pemulihan demi pemulihan terjadi. Dan Tuhan katakan ketika kau yakin dan percaya, engkau berkemenangan. Ada kesembuhan. Ada pemulihan dengan caraku yang tidak terduga. Ialah mana sih kada mainaskan. 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 Tuhan katakan buat yang namanya Leo. Ada yang namanya Leo. Tuhan katakan ketika kau datang kepadaku dengan segenap hati. Ketika engkau yakin dan percaya, engkau sujud di hadapanku. Dan kau minta ampun. Maka Tuhan perlihatkan ada sinar Tuhan yang menerangi engkau. Dan ketika sinar Tuhan itu menerangi engkau. Ialah manaskan Tuhan katakan. Kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Tetapi aku mau engkau tidak lalai dengan nasarmu. Layani aku dengan segenap hati. Maka aku yang memberikan kesembuhan. Keajaiban mujizatku terjadi dalam hidupmu. Berkemenangan dan berkelimpahan. Ialah manis kira mainaskan. Imani itu terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ialah manis kira mainaskan. Saudara, ialah Tuhan sangat mengasihi kita semua. Iya. Dan hari ini kita tahu, kemarin kita memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Yesus. Darahnya yang sudah menyelamatkan kita dari alam maut, yang sudah memberikan. Besok engkau akan ke gereja, engkau akan memperingati hari kebangkitan Yesus dari kubur kematian. Dan hari ini sebelum engkau memperingati hari kebangkitan Yesus hari ini, yakin dan percaya, imani Yesus itu sedang berperang di alam maut, mengalahkan alam maut, mengalahkan alam kematian, mengalahkan segala sakit penyakitmu yang sudah ditanggungnya di salib. Dan hari ketiga Yesus tampil, dia bangkit dari kematian. Ada kehidupan baru. Dan hari ini ketika engkau yakin dan percaya dengan imanmu, dia yang sudah mengambil alih kematianmu. Dia yang sudah menanggung kematianmu. Dan dia memberikan kepadamu kehidupan. Kebangkitan kehidupan yang berkemenangan. Kehidupan yang sembuh. Kehidupan yang luar biasa. Dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ketika engkau mengimani itu terjadi dalam hidupmu. Begitu juga bagi Anda yang sakit. Rumah tangga, keluarga, bisnismu, semuanya. Yakin dan percaya. Yesus yang sudah menanggung semuanya di kayu salib. Dan dia bangkit, memberikan kebangkitan dalam dirimu.
memberikan kehidupan yang berkemenangan dalam dirimu. Dan kau akan lihat hasilnya luar biasa, di luar dugaan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat firman Tuhan. Ia amanaskan. Supaya kita bisa berkemenangan, Tuhan katakan, biarlah kita hidup di dalam kebenarannya. Karena tanpa kebenaran kita tidak mungkin bisa berkemenangan. Tuhan berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa jalan melalui Yesus, tanpa kebenaran Yesus, maka kita tidak bisa memperoleh kehidupan. Tetapi hari ini ketika kita datang kepada Yesus, kita datang kepada jalan yang tepat, yaitu Yesus. Dan kita mau hidup di dalam kebenarannya. Supaya kita bisa hidup dalam kebenarannya, saudara. Kita manusia sering merasa kita benar, kita tidak salah. Kita sudah berlaku baik, kita sudah menabur, kita sudah menolong orang, ya. Kita sudah menolong semuanya, memberikan yang terbaik. Ingat, kebaikan tidak membuat engkau masuk surga. Tetapi hanya kebenaran yang bisa membawa engkau bertemu dengan Bapa di surga. Karena hanya jalan kebenaran itu yang bisa memberikan engkau kehidupan. Kehidupan yang berkemenangan. Kehidupan yang bisa naik ke surga kekal. Nah, supaya kita bisa berkemenangan hari ini, saya tidak tahu hati saudara, tetapi Tuhan mengetahui semua isi hatimu. Pikiranmu semuanya Tuhan tahu. Dan hari ini Tuhan mau kalian semua datang di hadapan Tuhan. Masing-masing datang di hadapan Tuhan berdoa. Minta ampun sama Tuhan. Mengampuni dan mengasihi. Jangan simpan unek-unek lagi di dalam hatimu. Jangan simpan lagi ingat-ingat goresan-goresan yang sudah lama. Akar-akar kepahitan yang sudah kering tidak perlu diingat. Tetapi lepaskan semuanya, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tahukah Anda, ketika engkau bisa minta ampun, mengampuni dan mengasihi, berserah dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka engkau beres di hadapan Tuhan. Engkau menang di hadapan Tuhan. Ketika engkau menang di hadapan Tuhan, engkau beres di hadapan Tuhan, maka darah Yesus yang mengalir itu membasahi seluruh tubuhmu. Dan darah Yesus yang penuh kuasa itu, dia akan menyembuhkan segala sakit penyakitmu dengan caranya yang tidak terduga. Baik sakit hatimu, rohanimu, imanmu, jasmanimu. Baik sakit rumah tangga, keluargamu, semuanya. Sakit usaha pekerjaanmu, ekonomimu. Ketika engkau yakin dan percaya, engkau akan mengalami perubahan demi perubahan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Ialah mana sekarang mengenaskan. Ialah mana sekarang mengenaskan. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Firman Tuhan berkata, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan hari ini ketika engkau yakin dan percaya, kuasa darah Yesus, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan segala sakit penyakitmu, maka itu akan benar-benar terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya. Jangan saudara merasa, kok rasanya kok sakit ya? Kok sakit ya? Kalau Anda merasa kok sakit ya, Anda nggak sembuh. Tapi ketika Anda merasa sakit-sakit, Anda terus berkata dengan iman, kuasa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan segala sakit penyakit. Kuasa darah Yesus sudah menyembuhkan segala sakit penyakit. Terus ucapan itu, perkataan itu. Sambil engkau terus berjalan dan berjalan maju. Dan engkau akan mengalami kesembuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Di Zoom kita ini ada seorang ibu yang sakit kanker. Ya, hari ini ibunya nggak masuk kelihatannya. Ya. Dia waktu pertama masuk di Zoom ini, saya pikir siapa ya ini wanita berjilbab masuk di Zoom kita. Ya,
Bahkan dia cerita waktu saya di Jakarta, saya diajak dia jalan-jalan, diajak dia makan, masuk di gang-gang itu makan babi, ya, makan mie babi yang enak. Dia cerita, Ai, tahu nggak? Saya waktu masuk ke sini, saya makan terus ini mie babi. Orang-orang itu pada rasa-rasan, pada lihat, katanya ini ada orang seberang ini berjilbab yang makan babi, gitu ya. Padahal mereka nggak tahu. Kepalaku ini gundul. Iya. Kenapa kepalanya gundul? Karena dia menderita sakit kanker. Dan waktu di Zoom ini Tuhan berkata, rambutmu tumbuh 3. Dan dia berkata, Ai, itu saya. Rambutku sekarang adalah tumbuh 3. Dan Tuhan katakan, aku yang menyembuhkan engkau dengan caraku yang ajaib. Dan ada penglihatan-penglihatan di mana Tuhan perlihatkan ibu ini pakai baju putih panjang, pakai jubah putih. Semakin hari semakin bercahaya, semakin naik dan naik dan naik. Dia tanya lagi sama saya, Ai, itu artinya apa? Apakah saya pakai baju putih lalu saya naik ke surga? Mati artinya. Saya bilang bukan. Tetapi di balik semua yang terjadi dalam hidupmu, ada rencana Tuhan yang indah. Di mana Tuhan akan pakai engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Penyakit boleh datang, tetapi ketika dia yakin dan percaya dia datang, semakin dia melekat sama Tuhan. Semakin dia melekat sama Tuhan, dia di kemo 40 kali. Udah sekali kemo 40 kali, operasi lagi, di kemo lagi 30 kali kalau nggak salah. Dan hasil kemonya, semua kankernya udah nggak ada, semua bersih. Hari ini rambutnya tidak lagi 3 biji, tetapi rambutnya sudah tumbuh ikal, udah cantik, nggak perlu pakai kudung lagi. Sekarang selalu tampil dengan rambut yang cantik begitu. Dan hari ini dia dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Semakin dia melekat sama Tuhan, semakin dia memakai jubah kebenaran yang dari Tuhan, dia sekarang melayani, dia berkata, Ai, aku doain orang-orang yang sakit kanker. Ya, karena dia sendiri sakit kanker, dia tahu. Saya pergi ke rumah sakit yang orang sakit kanker, yang tinggal tunggu waktu, yang tidak ada harapan. Saya doain mereka, saya kasih pengharapan, saya kasih firman Tuhan supaya mereka semangat, mereka terima Yesus. Sehingga mereka berangkat, mereka selamat. Dan ibu itu sampai hari ini masih ada, hidup. Dia melayani Tuhan dengan sukacita. Saudara, ketika kita yakin dan percaya akan janji Tuhan, kita pegang janji Tuhan, itu akan benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang tidak pernah kita duga. Ya, di sini ada banyak teman kita yang mengalami sakit-sakit kanker dan mereka berkata, Ai, saya sudah sembuh. Ai, saya sudah hilang kistanya. Ya, Ai, saya sudah dipulihkan Tuhan. Puji Tuhan. Kalau yang lain bisa mengalami kesembuhan dari Tuhan hari ini, Anda pun yang sakit apapun saya tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu dan Tuhan yang sama. Firman Tuhan yang sama dahulu sekarang. Iya dan amin. Dan tidak pernah berubah sampai selamanya. Itu tetap terjadi dalam hidupmu. Ketika kau datang kepada dia. Engkau berkata, Tuhan, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan aku. Tidak ada orang lain. Dokter tidak bisa menyembuhkan aku. Tetapi Engkau Tuhan. Engkau bisa menyembuhkan aku. Dengan caramu yang ajaib. Ketika engkau berkata, Tuhan, tanpa engkau Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Hanya engkau yang mampu. Itu kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Kita nggak sombong lagi, tetapi kita merendahkan hati karena hanya Tuhan sumber kehidupan kita. Hanya Dia yang bisa memberikan nafas kehidupan kita. Kalau nafas kita di stop, kita udah nggak ada berangkat. Tetapi tahukah engkau, ketika engkau berkata, Tuhan, hanya Engkau yang bisa tolong aku, hanya Engkau yang bisa memulihkan aku, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang kepada engkau. Dan Tuhan akan memberikan kemampuan kepada engkau sehingga engkau bisa selamat, engkau sembuh dari segala sakit penyakitmu. Dengan cara Tuhan yang tidak terduga.
Mari Bapak, Ibu, Saudara, apapun penyakitmu hari ini, kita jangan ke gereja dari tahun ke tahun memperingati hari kematian Yesus biasa-biasa. Memperingati kebangkitan Yesus biasa-biasa. Jangan. Tetapi hari ini mau kita datang kepada Dia dengan luar biasa. Dengan hati yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Minta ampun, mengampuni, dan mengasihi, datang dengan hati yang benar. Dan ketika engkau datang dengan hati yang benar, maka di situ adalah kebangkitan, ada kehidupan yang berkemenangan, dan ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari saudara. Ada orang sakit jantung, dia nggak punya uang. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang besar, yang dipakai Tuhan. Dia pernah khotbah di Surabaya di gereja-gereja besar. Ya. Dan ketika dia mengalami sakit jantung, tinggal 10% jantungnya. Cuman jalan beberapa langkah, berhenti. Beberapa langkah, berhenti. Sampai terakhir mau tidur aja nggak bisa. Kenapa? Kalau tidur disandarkan di ranjang itu nggak bisa jantungnya. Karena tinggal 10%. Saudara, hamba Tuhan ini tinggalnya di Singapura. Ya, ketika dia nggak tahu lagi bagaimana caranya, dia udah pasrah sama Tuhan. Ya udahlah, kalau kehendak Tuhan ya udah, umurnya juga udah lanjut sih, 60 lebih. Istrinya sudah meninggal, ya. Anak-anaknya sudah menikah. Dia pikir ya sudahlah. Mungkin udah jalan hidupnya begini, ya, udah sampai di sini. Tetapi saudara, ketika dia datang sama Tuhan, kenapa dia tidak mengalami sembuh? Kenapa dia tidak mengalami mujizat terjadi padahal dia itu dipakai Tuhan luar biasa, dia bisa khotbah kemana-mana. Manusia tidak tahu hati, walaupun dia pendeta. Dipakai Tuhan bisa KKR kesembuhan, luar biasa. Ternyata di dalam hatinya masih ada ganjalan. Dia belum ada pendamaian dengan saudaranya sendiri. Dia sama-sama saudaranya, sama-sama pendetanya, sama-sama dipakai Tuhan luar biasa, tapi masih ada dendam, masih ada sakit hati, masih ada yang gak enak di dalam hatinya. Makanya tidak ada kesembuhan. Tetapi ketika dia mulai merendahkan hati di hadapan Tuhan, dia tahu dia minta ampun sama Tuhan. Saudara, ketika dia minta ampun sama Tuhan, Tuhan mendengar seruan doanya. Tuhan mengampuni dan Tuhan berikan sesuatu yang tidak pernah dia duga. Tiba-tiba Tuhan gerakan seorang anak Tuhan yang memberikan suntikan stem cell 1 seri. Tetapi yang luar biasa, ya. Luar biasa mahal itu. Sekali suntik itu sekitar 600 juta. 1 seri. Dan ketika dia disuntik, mulai disuntik. Dia mulai kontrol sama dokter di Surabaya. Karena yang nyuntik di Surabaya, ya dia kontrolnya di Surabaya. Dan dia check up di mitra keluarga. Dokternya bilang ada perubahan. Yang dari 10% naik jadi 20%. Dia agak bisa napas, enak. Ya, disuntik lagi, periksa lagi, udah 40%. Wah, lebih enak. Ada kemajuan. Dan saudara tahu, dia disuntik 2 seri. 1 M lebih. Dan dia kembali segar bugar. Dia kembali sehat, dia kembali melayani Tuhan beberapa tahun lagi hidupnya. Mungkin ada 10 tahun lebih. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Mungkin harus ada yang langsung. Dia yakin dan percaya langsung Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Tetapi ada juga melalui sarana yang Tuhan berikan sehingga dia tanpa bayar uang 1 rupiah pun. Tetapi sarana itu Tuhan berikan dan dia boleh mengecap diperpanjang umurnya puluhan tahun lagi, saudara. Yang Tuhan mau adalah hatimu datang kepada Dia. Yakin dan percaya. Meredakan hati di hadapan Tuhan. Kita manusia terkadang itu. Karena kita punya duit. Ya, kita punya duit, kita ke dokter. Dokter bisa mengoperasi Anda, bisa kasih obat, tapi tidak bisa memperpanjang umurmu. Yang bisa memperpanjang umurmu adalah Tuhan, Sang Penciptamu. Karena kalau Dia tidak bisa, tidak memperpanjang umurmu, kita udah berangkat.
Tetapi kalau dia memberikan waktu dan kesempatan, dia mau pakai engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, dia pasti turun tangan, dia pasti menyembuhkan. Untuk supaya Tuhan turun tangan, kita harus angkat tangan. Kita memohon pertolongan dia. Kita memohon belas kasihan dia. Dan kita berserah dan menyerahkan semua kehidupan kita ke dalam tangannya. Maka dia akan turun tangan. Dan dia turun tangan menjamah engkau. Dan dia yang menyembuhkan engkau. Dia yang memberikan kebangkitan dan kehidupan yang berkemenangan dalam hidupmu. Mari saudara, biarlah Anda semua datang sama Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni aku. Hanya engkau yang bisa menyembuhkan aku. Yakin dan percaya imani engkau sudah disembuhkan. Mungkin engkau tidak langsung melihat tanda itu, tetapi dengan imanmu, engkau yakin dan percaya engkau sudah disembuhkan, engkau sudah disembuhkan. Beneran sembuh, saudara. Saya pernah ada seorang di Jakarta yang mengalami sakit. Ya, dia itu sakit. Tergolek di tempat tidur, tidak berdaya, dokter sudah vonis berangkat. Dia berkata, Tuhan tolong aku. Anakku tuh masih kecil-kecil Tuhan. Kalau aku berangkat sekarang, bagaimana anakku? Bagaimana istriku? Dan dia berdoa, dia berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau boleh, Tuhan, kalau boleh, aku minta ya Tuhan, aku minta. Perpanjangkan umurku 10 tahun. Dia mintanya cuma 10 tahun. Tuhan, 10 tahun aja Tuhan, perpanjang umurku. Saudara tahu, 10 tahun tepat. Tuhan genapi 10 tahun tepat dia berangkat. Kenapa? Dia mintanya cuma 10 tahun. Hari ini, ketika engkau datang sama dia, engkau minta perpanjangan kepada Tuhan, dia akan memperpanjang umurmu. Raja Hizkia saja yang divonis mati bukan sama manusia, divonis mati sama Tuhan. Bayangkan. Tetapi ketika dia menangis sama Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan perpanjang umurnya 15 tahun. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari saudara, hari ini, saya tidak tahu keberadaan Anda, tetapi Tuhan tahu. Dan hari ini Tuhan sudah berkata-kata langsung kepada Anda di tempat ini. Dan Tuhan mau Anda bergerak, bukan didoain. Kalau Anda cuma didoain, saya doain Anda 1000 kali, tetapi Anda tidak pernah bergerak, Anda terus diam, Anda tidur terus, tidak ada mujizat. Tetapi tahukah Anda, ketika Anda belajar bergerak sendiri, Anda datang sendiri kepada Tuhan, Anda bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Ampuni aku dulu gini, ngomong sendiri sama Tuhan. Tidak usah cerita sama orang lain. Dan ketika engkau ada pemberesan dengan Tuhan, engkau berkata, Tuhan, ulurkan tanganmu Tuhan. Hanya engkau yang bisa menyembuhkan aku. Hanya engkau yang bisa memberikan kehidupan kepada aku. Saudara, kita dengar cerita Alkitab. Siapa yang sudah mati? Sudah mati di dalam kubur? Saudara semua tahu bukan? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Kok diam semua? Ada yang tahu? Ini ada orangnya atau enggak ya? Saya tanya enggak ada yang jawab. Lazarus. Nah, Lazarus. ya. Lazarus udah mati di kubur, udah dikubur. Ya. Udah dikubur, udah diikat sama kain kafan. Udah di dalam kubur. Tetapi ketika saudaranya nangis di kaki Yesus, Tuhan tolong Tuhan. Dan karena saudaranya nangis, Tuhan datang, Tuhan iba hatinya. Dan Tuhan panggil Lazarus keluar. Yang udah mati aja Tuhan bisa bangkitkan kok. Tuhan bisa suruh keluar, apalagi kita yang cuman sakit. Ya, ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan pasti menyembuhkan segala sakitmu. Ketika engkau yakin dan percaya. Ya,
Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Anda ketika engkau memuji dan menyembah. Nyanyi, muji nyembah dengan segenap hati. Mau nangis, nangis sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Ngomong sendiri sama Tuhan. Percayalah saat ini, ketika ngomong sama Tuhan, engkau ngomong sama Tuhan, kau berdoa, kau menangis di hadapan Tuhan. Percaya lawatan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Tangan Tuhan turun untuk menjamah engkau satu persatu. Dan Tuhan sendiri yang melawat engkau. Tuhan sendiri yang menyembuhkan engkau dengan caranya yang tidak terduga. Ya, mari saudara. Tidak perlu ditumpang tangan. Engkau datang sama Tuhan dengan segenap hati. Engkau memuji dan menyembah dengan segenap hati. Ada lawatan Tuhan. Ada jamahan Tuhan. Maka ada kesembuhan terjadi dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Dan saya mau semua yang ada di Zoom ini, semua memuji menyembah dengan segenap hati, imani segala sakit penyakitmu sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Apapun penyakitmu, penyakit hatimu, sekarang mari kita akan masuk dalam doa dengan mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Haleluya, atas anugerahnya, keselamatannya, untuk kita semua yang percaya, boleh semakin setia kepada Tuhan, melekatkan hidupnya kepada Tuhan. Janji Tuhan akan terlaksana dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang Maha Besar, Bapa kami di dalam surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Terpujilah namamu Tuhan, hanya Engkau yang layak terima hormat dan pujian, pengagungan. Terima kasih Bapa, Engkau senantiasa memberkati dan memimpin hidup kami hari demi hari sampai saat ini. Kami bersyukur kalau tahun 2024 kami boleh masih ada dan kami dapat memperingati hari kematian Tuhan, hari sengsaramu yang telah kami peringati bersama-sama umat Tuhan di atas muka bumi ini. Tuhan, bukan sekedar kami memperingati atau merayakannya, tetapi benar-benar kami boleh mengalami pengampunan dari Tuhan. Benar-benar kami boleh dibebaskan dari kutuk. Kami dibebaskan dari segala dosa, kesalahan karena korban Kristus di atas kayu salib. Darahnya tertumpah untuk menebus dosa kejahatan kami. Kesalahan dan pelanggaran kami ya Tuhan. Masa lampau. Tuhan, bawa kami semakin memahami, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Agar kami semakin cinta Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau masih mengizinkan kami bersama-sama ibadah di dalam Zoom Kris Ministry pada malam hari ini. Kami mendengarkan, oh Tuhan, sebagian renungan firman Tuhan, bahkan kesaksian-kesaksian yang nyata yang Tuhan sampaikan melalui pribadi hamba-Mu, Cik Liling. Tuhan, kiranya itu dapat meneguhkan iman dan pengharapan kami, pengiringan kami kepada Tuhan. Tidak sekedar kami dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi boleh masuk sampai meresap di dalam sanubari hati kami masing-masing Tuhan. Sehingga firman-Mu dapat kami renungkan siang dan malam, yang dapat membentuk kehidupan rohani kami. Oh Tuhan, terima kasih kami boleh mengalami kebangkitan rohani kami. Kami boleh mengalami sukacita dan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami percaya yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah mengalami kekuatan dari kuasa darah Yesus. Oh Tuhan, yang susah terhibur, haleluya. Haleluya, yang dalam masalah kesulitan oleh korban Kristus dapat teratasi dan diselesaikan.
Terima kasih Bapak di dalam sorga, terima kasih. Biarlah segala kepahitan, dendam, sakit hati, hal-hal yang negatif, hal-hal yang sia-sia. Oh Tuhan, setara hidup duniawi kedagingan, segala kenajisan Tuhan lepaskan dari kehidupan kami. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang menang dan bebas dari hukuman dan kutuk itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus berkati pelayanan hamba-Mu di Tuhan Grace Ministry. Tuhan Engkau berkati ibadah Zoom, Tuhan berkati ibadah onset, Tuhan berkati juga menara doa, Tuhan berkati pelayanan hamba-hamba-Mu. Oh Tuhan, ke depannya ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau pegang kedua tangan hamba-Mu Cik Ling ini Tuhan, supaya tetap kuat. Kuatkan dan teguhkan lututnya untuk berdiri tegak di depan Engkau. Tuhan sendiri memberikan kuasa otoritas sorga untuk hamba-Mu melayani pekerjaan Tuhan. Dengan kekuatan supranatural Tuhan itu terjadi dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan menopang, Tuhan melindungi dan menjaga keluarganya. Oh Tuhan, haleluya, anak-anak semua mantu dan cucu-cucunya. Bahkan kami bawa dalam doa untuk bisnisnya, usahanya, pekerjaannya yang sedang terus berlangsung sampai hari ini. Karena semuanya itu juga untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau memakai kami yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini Tuhan. Juga peduli, mengasihi. Oh bukan sekedar kami katakan, tetapi kami mau lakukan untuk kelancaran pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan menggerakkan setiap hati kami untuk Tuhan berbagi kasih. Apapun yang bisa kami lakukan, kami mau berjuang, kami mau lakukan Tuhan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di Grace Ministry ini. Terima kasih Tuhan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan kalau ada di antara, oh Tuhan kami yang hadir malam ini, jika ada 1-2 orang yang melusup masuk, hendak memporak-perandakan rencana Tuhan ini, maka Tuhan sendiri akan bekerja. Tuhan, roh-roh jahat yang mengganggu, yang mengusik, kami usir di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu Tuhan melingkupi bala tentara malaikat Tuhan menjaga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, kesehatan hamba-Mu semakin, oh Tuhan, pulih seperti semula. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati, oh Tuhan, co-host, Tuhan dengan setianya melayani Engkau. Tuhan, mereka dengan rela hati, dengan sukacita melayani pekerjaan Tuhan di dalam Zoom Grace Ministry ini. Tuhan juga melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan rumah tangga dan keluarganya, pergumulannya, cita-citanya. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati ibadahnya, berkati hamba-hamba-Mu yang ada di dalam Zoom Grace Ministry yang sampai hari ini tetap eksis menunggu Tuhan, menopang, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik jemaat Tuhan mendukung pendoa sebagai pendoa-pendoa. Biarlah Tuhan juga berkati hidup mereka. Tuhan pakai mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan, kalau malam hari ini akan lanjut kembali ibadah pelayanan hamba-Mu. Tuhan pakai sampai pada selesainya dengan urapan kuasa sorga. Oh Tuhan, menyertai dan memimpin hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami nadahkan tangan di hadapan Engkau ya Tuhan. Engkau turun tangan dan memberkati kami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Tuhan yang dinyatakan di dalam kemuliaan-Nya, yaitu memberkati kita ketenangan, damai, sejahtera, kenyamanan, kenikmatan. Oh Tuhan, keselamatan yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami yang percaya. Dan Kau berikan kepada kami malam hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba naikkan doa syukur kami kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Ciling. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Firman ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Amin.
Amin. Sama-sama Cik Ling ya. Tuhan berkati Cik Ling. Ya, Ibu Gembala, terima kasih. Bagi Bapak Ibu Saudara, ya, yang tadi sudah merasakan lawatan zaman Tuhan, rasakan sambil terus diimani, benar-benar kesembuhan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, imani. Amin. Percaya kalau Tuhan yang ngomong, pasti Tuhan yang bergerak, Tuhan yang menyembuhkan. Saya merasakan benar-benar tadi luar biasa. Saya tadi nyampe firman Tuhan itu tidak seperti biasanya, tapi saya berteriak-teriak seperti saya di gereja. Ya, kenapa? Karena Roh Kudus sendiri yang beracara. Mungkin ada dari antara saudara, Bapak Ibu yang dipercaya Tuhan penglihatan ada? Kalau ada, saya persilakan untuk disampaikan. Shalom, Ya, Ibu. Shalom. saya menyampaikan pesan Tuhan. Roh Tuhan berkata kekuatan ekstra yang Tuhan sudah berikan kepada hambanya Ibu Ong Ling Ling. Sehingga dalam menyampaikan firman Tuhan, benar-benar terkendali oleh kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Saya diperlihatkan sesosok yang bercahaya dibarengi sesosok atau seekor burung merpati yang begitu bercahaya. Ada di atas kepala ibu. Dan Tuhan katakan, pencobaan yang telah engkau alami itu tidak membuat engkau mundur atau terduduk, tapi membuat engkau berdiri dan berlari. Itulah kekuatan, kegagahannya Roh Kudus yang Tuhan telah berikan. Sehingga semua kita yang ada di dalam Zoom ini, ada suara Tuhan berkata, jangan sampai kita sangsikan ini pekerjaan Roh Kudus. Sebab hanya Roh Kudus yang mampu menyempurnakan gerejanya. Di saat banyak orang sudah melalaikan pekerjaan Roh Kudus, mereka mencari ketenaran dunia, dan sikut menyikut, menganggap diri lebih dari yang lain. Tapi Tuhan katakan jangan lihat itu. Lihat Tuhan sebagai teladan. Sehingga umat Kristiani yang merayakan hari kematian maupun kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan beritahu jangan hanya sekedar merayakan secara tradisi, tapi rayakanlah dengan hati. Tuhan butuh hati merayakan dan bukan hanya 1 tahun 1 kali. Tapi Roh Tuhan menginginkan supaya kita menikmati persekutuan dalam penderitaan Yesus dari hal sengsaranya dan dari hal kematian dan kuasa kebangkitannya itu terus menerus kita jiwai sehingga kita ikut berperan aktif di dalam pewujudan gerejanya di akhir zaman ini. Saya diperlihatkan bunga-bunga yang mulai mekar di hadapan anak-anak Tuhan yang ada teguran-teguran, ada penyampaian firman melalui nubuat dan penglihatan. Tuhan katakan jangan buat bunga-bunga ini menjadi layu, tapi kembangkan. Melalui kita mengembangkan bunga berbicara karunia pemakaian Tuhan itu, maka kita akan menikmati kedewasaan rohani, kata Tuhan. Kedewasaan rohani itu dituntut Tuhan untuk menjadi bagian kita, bukan hanya didoakan, tapi saling mendoakan dan juga mendoakan siapapun, sebab Tuhan ingin supaya kelas rohani kita itu meningkat. Ini yang Tuhan sampaikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau atas pesan-pesan Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, melalui Ibu Gembala Grace Lumampau, kita juga tahu bahwa Roh Kudus hadir, benar-benar hadir di tengah-tengah kita. Sehingga Roh Kudus berbicara melalui Ibu Gembala ini, ya, untuk memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Terus, memberkati. ya. Terima kasih Ibu Gembala. Sama-sama dipakai Tuhan Ibu dengan dahsyat ya. Amin, Tuhan berkati. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda yang sudah ada di Zoom ini bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan sangat mengasihi saudara.
Kenapa? Karena tanpa pesan Tuhan, tanpa pernyataan dari Tuhan, kita tidak tahu masa dan waktu. Kita nggak tahu akan hari depan kita, hari esok kita. Kita nggak tahu, tapi dengan pernyataan Tuhan, melalui penglihatan nubuatan, kita tahu. Tuhan selalu menuntun. Kalau ada yang tidak benar, Tuhan tegur. Kalau ada yang kering, Tuhan kasih tahu supaya kembali subur, kembali bermekaran. Ya. Sehingga kita ini seperti dituntun, jalan kita tuntun, dipimpin sama Tuhan. Dan hari ini saya merasakan lawatan Tuhan luar biasa. Saudara tinggal mengimani, yakinan percaya bahwa kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan tidak sia-sia, tetapi mendatangkan keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, ingat pesan Tuhan kemarin. Pengorbananku, saya akan sampaikan lagi karena banyak yang hadir hari ini tidak sama dengan yang kemarin, ya. Pengorbananku memberikan keajaiban mujizatku terjadi dalam hidup anak-anakku yang percaya kepadaku dengan segenap hati dan hidup dalam kebenaranku disertai dengan kekudusan. Dan Tuhan katakan tahun ini akan ada perubahan terjadi dalam hidup anak-anakku yang berpegang teguh pada kebenaran. Dan Tuhan katakan tahun ini ada berkat-berkat yang tidak terduga dari segala penjuru dunia yang akan memenuhi lumbung-lumbungmu dengan caraku yang tidak terpikirkan oleh nalarmu. Imani itu saudara, jadi dalam hidupmu. Dan tahun ini Tuhan katakan ada perputaran global dalam seluruh struktur kehidupanmu. Bagi kehidupanmu, hai orang yang benar. Dan akan ada terjadi perbedaan antara orang benar yang mencolok dengan orang yang tidak dalam kebenaran. Dan Tuhan katakan, akulah Tuhan yang akan tinggikan dan angkat engkau dengan caraku yang tidak terduga. Dan tahun ini Tuhan katakan rancangan manusia bebal akan menikam kembali kepada dirinya sendiri, kepada pribadinya sendiri dan keluarganya. Asal engkau benar, rancangan orang bebal tidak akan mengenai engkau. Tetapi engkau akan dipelihara oleh Tuhan. Dan tahun ini adalah tahun kemenangan dan kelimpahan bagi anak-anakku yang bertahan. Dengar baik-baik, yang bertahan dalam segala tantangan dan hempasan badai kehidupan. Saudara, ketika kita bertahan, kita berkemenangan, ya. Dan hari ini Tuhan mengasihi kita semua. Datang sujud di hadapan Tuhan, nanti kembali berkata sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Hanya engkau yang bisa menyembuhkan aku. Hanya engkau yang bisa merubah hidupku. Hanya engkau yang bisa angkat dan tinggikan aku. Hanya engkau yang bisa buka jalan keluar bagiku. Hanya engkau yang bisa membuka pintu yang tertutup. Terbuka kembali dengan caramu yang ajaib. Ketika kita berkata itu, kita itu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita mengagungkan Tuhan. Kenapa? Hanya engkau, hanya engkau. Ketika kita hanya Tuhan yang bisa, maka Tuhan akan turun tangan. Dia akan bergerak, dia akan memberikan yang terbaik kepada engkau dengan caranya yang ajaib. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara. Mungkin ada di antara saudara yang lagi dipercayakan penglihatan nubuatan, ada? Shalom Celingling, saya mau bersaksi. Saya Ya. ini kan hari Kamis, waktu itu kan memang saya doa puasa, saya ini telat masuknya, tapi merasa Tuhan itu yang menuntun ya. Celingling yang bilang digerakkan sama Tuhan, saya hanya bisa disuruh doa, tangan saya sakit. Walaupun tidak ke akupuntur, saya malamnya itu saya tugaskan, saya doa terus doa. Padahal saya ini tangan enggak bisa sakit ya, enggak bisa genggam, ini bisa loh, puji Tuhan ya. Saya doa bilang mengatakan gini, saluran tangan saya rasanya krengseng-krengseng. Tadi aja pujian penyembahan mujizat kesembuhan dipulihkan itu, aduh rasanya di sini nih seperti ada jarum nyengkring, tapi
sekarang hilang. Saya doa, terus saya pujian, terus memang ya Tuhan yang menyembuhkan itu tidak setengah-setengah. Kita punya iman, punya percaya sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan menolong, disembuhkan. Ini puji Tuhan ya, pasti saya disembuhkan. Ini belum ke akupuntur. Ini saya sudah bisa lah ini, lah sampai sini. Padahal dulu nggak bisa, segini aja. Kalau dibuka nggak bisa gini. Nah, harus gini aja. Lah, ini saya doa terus sama Tuhan. Memang Tuhan ya, waktu hari Kamis itu rasanya saya ini dikasih tugas sama Tuhan Yesus. Mulai hari Sabtu ini saya doakan Lindiawati Sutikno. Kan keseimbangannya tubuhnya kurang anu ya, kurang kurang keseimbangannya kurang gitu ya. Saya doakan, saya telepon, saya bilang, Tuhan saya dikasih tugas ya, tugas sama Tuhan, doakan Lindiawati. Ini saya kesembuhannya dia memang pasti dipulihkan Lindiawati, bisa jalan. Keseimbangannya otot-otot seluruh tubuh bisa dinormalkan, juga bisa jalan, pasti jalan ini Tuhan menyembuhkan. Itu saya merasa eh, diberi sama Tuhan tugas. Waktu Kamis itu saya berdoa kok rasanya saya kok siapa ya yang saya dikasih tugas sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan tuntun Tuhan. Ternyata Tuhan kasih saya tugas itu Lindiawati. Ya, saya hanya bisa telepon. Nah, tanya aja sama Lindiawati. Memang kalau saya ada tugasnya sama Tuhan, tiap 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 hari saya dikasih tugas 1 minggu suruh doakan sama Indiawati ini. Nah itu akhirnya saya memang bukan saya aja ya, saya doa ini memang disembuhkan sama Tuhan ini. Kalau kita yakin percaya sama Tuhan Yesus pasti pasti ini tidak ragu-ragu. Bukan oh tengah-tengah saya enggak. Pasti saya makanya belum ke akupunktur. Ini saya sudah disembuhkan. Loh, ini saya tekuk. Amin, amin. Itu kesaksian saya, Celingling, suruh tiap doa, pasti tidak perlu ke akupunktur. Waktu hari Kamis, ingat ya, saya ingat Celingling bilang, itu Tuhan yang menuntun saya, juga saya disuruh doa. Ini kesaksian saya disembuhkan. Ini tinggal sedikit, pasti saya, bukan sedikit sakit, pasti hilang ini Celingling. Amin, amin, amin. Itu kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan memberkati Celingling. Amin. Amin, puji Tuhan. Semangat ya. Tanpa bingung, yakin dan percaya. Dan Tuhan pasti bukan tuntas dengan caranya Tuhan yang ajaib. Dan mulai dipakai Tuhan, suruh mendoakan. Ya, suruh mendoakan. Kita belajar mendoakan teman-teman kita di Zoom. Kita belajar mendoakan hamba-hamba Tuhan, gembala yang ada di Zoom ini. Dan juga semua-semua yang ada di Zoom, co-host dan lain-lain semuanya. Ketika kita menabur doa, kita akan menuai doa kita mendapat jawaban yang dari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Semangat. Tuhan menyertai dan memberkati tanpa bing, kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, ada lagi yang mengalami keajaiban mujizat Tuhan? Ada? Hai, saya mau sedikit saksian. Ya. Oh, Lani Francisca. Ya, silakan. Waktu hari Selasa kemarin, saya kan periksa PET scan di Jakarta, di Siloam itu loh. Nah, maksudnya periksa tentang kansernya gitu loh, di seluruh tubuh gitu loh. Nah, habis itu tanggal 27-nya baru periksa dan hasilnya tuh bagus. Kansernya tuh nggak ada, nggak apa namanya, dan nggak menyebar kemana-mana itu. Cuma satu hal saya mau periksa lagi nanti lain waktu ke periksa yang ke otaknya. Kalau ke tubuh-tubuh yang lain itu nggak ada, dan itu semua saya percaya karena Tuhan yang sanggup menghilangkan semua penderitaan saya.
Ya, Dan saya mengucapkan terima kasih buat AI yang banyak-banyak bantu saya doa bahwa Tuhan akan menyembuhkan saya sendiri dengan caranya yang ajaib ya toh. Dan dan ternyata Tuhan nyatakan kebaikannya bahwa saya hasil PET scan-nya itu bagus AI. Hasilnya itu AI. ya. Terima Puji kasih. Tuhan, Ibu Lani Francisca yakin dan percaya Tuhan pasti menyembuhkan tuntas, ya. Dan di balik semua yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah. Tuhan akan pakai Lani Francisca menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, ya. Luar biasa. Tuhan menyertai dan memberkati Lani Francisca dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, bagi Bapak Makasih, Ibu, AI. yuk makasih Tuhan berkati. Bagi Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang mempunyai sakit serupa, yakin dan percaya. Kalau Lani Francisca bisa dijamah, bisa disembuhkan Tuhan dari kansernya, Anda pun yang mempunyai penyakit serupa imani. Kuasa darah Yesus yang menyembuhkan. Bilur-bilurnya juga yang sudah memulihkan keadaan Anda semuanya. Ya, belajar berdoa. Jangan cilini doain, saya mau mendoakan Anda. Tetapi walaupun saya berdoa buat Anda 100 kali, 1000 kali, Anda tidak pernah bergerak, Anda berdiam diri, tidak ada mujizat. Tetapi di sini Tuhan mau mengajarkan, Tuhan mau Anda bergerak, Anda berhubungan dengan Tuhan langsung. Karena tirai pembatas itu sudah tidak ada lagi. Anda bisa langsung berhubungan dengan Bapa dan Bapa bisa berlangsung menjamah Anda. Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, percaya mujizat pasti terjadi. Anda tidak cuma disembuhkan sakit hati, sakit tubuh, semuanya sakit disembuhkan. Kenapa? Karena Tuhan mau Anda berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Memakai jubah kebenaran yang dari Tuhan. Semakin hari semakin benar dan benar, naik dan naik. Dan ketika kau naik, semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan, maka kau mendapat perkenanan yang dari Tuhan. Dan ketika kau mendapat perkenanan yang dari Tuhan, percayalah, pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara, ada lagi yang mau bersaksi? Ya, Kalau kalau enggak ada, Mai, ya, Ibu Lindiawati Sutikno. saya mau menyampaikan ya, Tuhan satu. Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakannya kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Di Yesaya 53 ayat 5 dan juga di Yeremia 33 ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyikapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ya, Hidup kita itu apa ya? Ada kuasa dalam lidah kita ya. Kita harus selalu menjaga pikiran, hati, dan juga mulut kita ya. Jadi kita itu nggak boleh berbicara sembarangan karena mulut kita itu diberi kuasa oleh Tuhan. Kita harus selalu mendeklarasikan firman Tuhan, karena apa yang kita katakan itu akan terjadi. Yang terjadi dulu tuh di alam roh ya, baru pembalikan keadaan, baru di alam nyata kita itu. Saya juga masih belajar itu, dan saya mengucap syukur CCI karena sudah 3 tahun ini saya
disembuhkan Tuhan ya dari penyakit hati saya. Saya sekarang sudah bebas dari iri hati, sakit hati, dan juga tinggi hati. Itu saya dulu. Dan sekarang saya sudah bebaskan, dan saya harus membebaskan teman-teman ya. Itu Tuhan katakan pada saya, terima kasih Tuhan Yesus yang telah dan Roh Kudus yang telah memimpin saya ya. Juga saya mengucap syukur banyak hal yang diajarkan di Zoom Grace Ministry oleh Aining itu. Saya belajar ya setiap hari itu memuji menyembah Tuhan dengan mengangkat tangan, tandanya kita berserah kepada Tuhan dan Tuhan itu mau disenangkan ya. Hanya kita yang dapat memuji menyembah Tuhan ya. Kalau malaikat sama kita itu manusianya lebih tingkat tinggi, kita manusia karena kita ciptaan Tuhan yang sempurna ya. Tetapi kalau malaikat itu seperti Lucifer itu malaikat kesayangan Tuhan, tangan kanan Tuhan, dia itu sombong, ingin menjadi seperti Allah, dia dibuang ke bumi dan ya iri sama kita manusia ya. Karena kita manusia itu masih berbuat dosa, tetapi diampuni Tuhan ya. Tetapi kita harus belajar itu semua apa yang kita berbuat itu ada konsekuensi yang Tuhan berikan pada kita itu. Terima kasih juga saya kalau hari ini boleh fasih bicara itu semua karena Tuhan aja, karena Roh Kudus saja apa yang mustahil bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan ya. Saya dulunya otak kecil mengecil ya. Jadi otak yang kecil itu tinggal separuh. Sudah 5 dokter menangin saya. Dokter satu tuh ngomong, kalau ini tidak ada obatnya, walaupun kamu tuh berobat ke luar negeri, ke Amerika, ke Singapura, ke Malaysia. Hanya mukjizat Tuhan yang bisa menyembuhkan saya. Saya percaya itu dan saya mengucap syukur pada waktu itu mungkin saya itu seperti 9 orang kusta ya yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi saya mengucap syukur di balik semuanya. Kenapa saya harus step by step ya. Saya tahu Tuhan itu mau mendandani saya itu penyakit hati saya, baru kesehatan saya ya. Kalau dulu saya pikun, Tuhan telah sembuhkan. Kalau saya dulu tuh susah melangkah, tidak bisa melangkah ya, lebar itu Tuhan telah sembuhkan. Dan juga kalau saya dulunya tidak dimengerti, saya berbicara Tuhan telah sembuhkan. Dan saya percaya tahun ini satu ya, keseimbangan tubuh, saya disembuhkan. Saya percaya itu Tuhan pasti sembuhkan saya. Kalau dulu saya itu kalau sembuh ya kepingin apa, tetapi saya sekarang itu tidak kepingin apa-apa ya, tidak ingin dunia ya, maksudnya kalau dulu kepingin seneng ya, hura-hura itu saya dulu tuh cinta mamon itu saya dulu, tetapi saya sekarang itu melangkah ya, maksudnya kalau saya sembuh total, saya harus menjadi saksi Tuhan yang hidup, karena mujizat itu masih ada sampai sekarang, dan Tuhan itu banyak melakukan ya pada saya boleh bergaul intim setiap hari,
pada Tuhan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saya boleh membaca firman Tuhan setiap hari itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena firman Tuhan itu Tuhan sendiri ya yang memurnikan hati saya, menyerdikan pikiran saya, hati dan mulut saya. Saya dulu itu tukang gosip ya, kalau digosok-gosok makan chip itu saya. Tetapi saya sekarang belajar ya, harus tutup malam mulut saya. Jadi saya hanya mendengarkan saja, tetapi saya nggak mau kayak menjadi hamba Tuhan itu. Saya dulu tuh paling suka kalau hamba Tuhan itu jatuh pasti saya tuh bergosip itu. Tetapi sekarang saya belajar diajari Tuhan lebih lagi ya. Saya mengucap syukur kalau di kesempatan pandemi ini saya di rumah kan ya. Saya harus di rumah, tetapi banyak hal yang Tuhan berikan pada saya ya. Karena saya di rumah itu kalau pagi hari sama siang tidak ada orang, cuma saya sendiri sama Tuhan Yesus sama Roh Kudus. Tetapi itu saya itu beriman ya, saya sebelum berdiri saya pasti berdoa dulu. Dan pada waktu saya berdiri berjalan itu saya katakan iman ya, deklarasi di dalam nama Yesus aku oleh hidup Yesus dan kuasa darah Yesus yang mengalir dari kepala saya, otak saya, tulang, otot, saraf saya menjadi sembuh itu. Dan saya ucapkan terima kasih Tuhan, aku telah sembuh, aku berdana bahkan berlari itu. Dan saya yakin itu pasti akan terjadi pada saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih AI atas nubuatan. Memang nubuatan yang diberikan pada saya hampir semuanya terjadi ya. Saya belajar kalau saya dikritik, nasihati pasti saya berubah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Sekian, terima kasih. Ya, puji Tuhan, Lindiawati Sutikno maju terus ya, semangat. Percaya Tuhan pasti menyembuhkan total dengan caranya yang ajaib ya. Pasti dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tetap semangat, maju terus pantang mundur ya. Tuhan menyertai dan memberkati Lindiawati Sutikno dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan luar biasa ya. Ibu Lindiawati ini Sutikno ini setia 3 tahun. Awal masuk saya selalu melihat Ibu Lindiawati ini nangis terus nangis. Sekarang senyum. Dan dulu nggak bisa, saya nggak tahu dia ngomong apa tuh, saya nggak ngerti karena cedal, ya kan. Tetapi sekarang tambah hari tambah di Tuhan pulihkan. Hari ini kita bisa dengar jelas apa yang dibicarakan, apa yang diperkatakan sama Ibu Lindiawati Sutikno. Tetap yakin dan percaya dengan iman. Kuasa darah Yesus yang sudah menyelamatkan engkau, yang sudah menyembuhkan engkau, dan akan membuat engkau kembali berjalan leluasa seperti dulu lagi. Ya, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemenangan. Ya, semangat terus. Satu kali lagi, jalan sekali lagi. Tuhan sembuhkan, bisa jalan cepat, dan akan dipakai Tuhan alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Iya, puji Tuhan, semangat. Ada lagi? Aku Ling, mau saksi Ling. Ling, aku mau saksi tentang nubuat yang berkali-kali yang hampir sama. Yang katanya dilihat ada toko pintu lebar terus tergerus itu memang betul.
itu ada bos di komputer satu tuh, dia punya setan gede, Ling. Itu lebar 15, panjangnya antara 40. Nah, itu dia nyari anak aku Yopi, suruh jalakno toko itu. Maksudnya suruh ngisi mesin-mesin lah di sana gitu loh. Nah, terus itu anakku ngomong, ambil si punya toko ini. Aduh kok ini lek ngisi nih nggak titik loh kok. Ini kira-kira bisa 5-6 M, soalnya pagi lantai 2. Waduh ya, akeh juga ya. Wah, tak pikir-pikir sih, terus akhirnya anakku ini runding ambil importir, kepercayaan nih. Importir sing percaya ambil anakku itu ngomong gini, kamu, kok ini ada setan suruh nempati, terus importir ngomong gini, tapi ya kamu harus tanya dulu. Dia itu perhitungannya maunya gimana setan suruh make itu. Apa cara minta pembagian apa gimana? Nanti jangan-jangan nanti waktu pertama buka keadaan belum jalan, cuma dapatnya sedikit, dimikir waduh tak kontrak lebih enak, pas akhirnya kita mesin sudah banyak, dia mau taruh mana tuh. Terus akhirnya ya wis gitu wis kok ngeliat top di sini aja, datang dari waktu hari Senin barusan ini datang di Samarinda, ngeliat deh, lihat tempatnya, dia ngomong waduh lihat tempatnya boleh juga ini ya, besar ini jadi lantai 2 lagi. Tapi sih belum lihat dalamnya, keliling-keliling lain sih. Akhirnya terus melihat dalamnya, ngomongin, waduh ini besar tempatnya, besar sekali. Belum mana di lantai atas yang 2 ini. Waduh, tak paling ngelihat situasinya, ini jalannya kok jarang toko, cuma orang lewat-lewat aja. Wah, nggak bisa ini. Nah, waktu itu aku mikir, oh paling ojo-ojo toko itu sih akhirnya berapa kali dengan doa yang agak sama dari si Ling-Ling ini. Terus baru akhir ternyata terus dia nggak setuju. Dia ngomong jangan duda ya, jangan di sana, nggak enak. Lebih baik kamu cari tempat yang walaupun kontrak, ayo kita bayar paruan kontrak. Nanti hasilnya kita juga dia ngasih piro, ngirim konsinyasi gitu loh, Ling. Kita nggak ngeluarin duit. Jadi barang laku baru bayar gitu. Tapi dengan harga biasa. Itu baru oh ya wes gak jadi. Terus ya keliling di Balikpapan, BIKN apa, ngajak dia aja. Wah ya wes bagus, kamu lihat sing lebih bagus saja tempatnya. Terus aku ya piye pulang terus cerita, mah ternyata gak jadi mah. Oleh gitu betul doa Ling-Ling tergerus, tapi akhirnya sing toko sing pintu yang nggak terlalu besar itu terbuka, dapat sinar dari Tuhan. Maksudnya pembelinya datang lah, itu enggak jadi, tapi konsinyasi yang kan ada 2 stan nih, stan satunya kan DE sing ngisi itu konsinyasi. Ini berapa hari kirim di drop barang wakeh. Jadi cuma yang toko sing lebar itu katanya Ciling ngomong doa sing kelihatan toko pintunya lebar tergerus ya itu sing enggak jadi. Terus masak doa sing ada tikus itu betul semua, terjawab semua. Ternyata ada yang kepercayaan sudah dipercaya, perhitungannya dipercaya, begitu waktu dicek, ternyata kok gak beres ngitungnya. Semua doanya itu, doa nubuatnya itu tepat semua. Betul-betul Tuhan itu selalu ada di dalam keluargaku, selalu melindungi dan mengawasi, melancarkan semua usahanya yang paling baik. Ya, terima kasih, bersyukur pada Tuhan juga. Terima kasih atas nubuatnya Ciling-Ling. Ya, Pokoknya puji kalau kita Tuhan. percaya pasti dapat jawaban. Semua doa itu tepat kabeh jawabannya. Persis kabeh. Ya, ya, puji Tuhan. Karena Tuhan sing berbicara, jadi pasti Tuhan yang menggenapi ya. Pasti terjadi tergenapi. Ya. Ya, semangat Ciing. Semakin yakin dan percaya, semakin hidup di dalam kebenaran Tuhan, supaya penyertaan Tuhan Amin. ada dalam hidup Ciing, dan Amin. Tuhan yang menyertai, yang memelihara sampai kepada usaha pekerjaannya semuanya. Ya. Amin. Ya, Tuhan menyertai dan memberkati Ciing, kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan Amin. kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Begitu juga buat
buat Cilingling supaya semakin luar biasa dipakai Tuhan, diberi kesehatan luar biasa, panjang umur. Amin, puji Tuhan. Ya, terima kasih doanya. Ada lagi? Ai, boleh. Oh, Oh, ya, silakan. siapa silakan. Silakan. Ya, Jeremia. Siapa dulu nih? Oh, iya, sore Ai. Malam ya. Iya, aku mau bersaksi yang waktu Ai ngomong di bulan September 2023 ya, tahun lalu ya. Kan Ai kan doain aku kan buatannya kan akan ada anak kecil yang berbahagia di tahun depan. Itu benar-benar terjadi Ai. Ibaratnya kita juga nggak tahu itu bahwa istriku tuh lagi ngandung gitu ya. Dan waktu kita periksa, pas waktu kita ketahuan itu di tanggal 7 Januari, akhirnya kita cek di tanggal 28 Januari, 24 Januari ke ke rumah sakit. Tahu udah 8 bulan AI. Itu. Jadi yang AI doain tentang anak kecil tahun depan itu emang benar-benar terjadi gitu. Dan kita nggak tahu bahwa itu emang ada baby di perut gitu loh. Ya itu aja AI, mujizat terjadilah. Amin. Ya makasih AI. Oh, puji Tuhan. Lah kok hamil 8 bulan nggak ketahuan? Baru ketahuan ketika ada pesan Tuhan. Tapi ya puji Tuhan ya, Tuhan tambahkan baby lagi. Biar semakin sukacita dan berbahagia. Ya, seneng kan ada baby lagi, puji Tuhan. Ya, semangat. Udah jadi papa yang luar biasa. Tuhan menyertai dan memberkati Jeremia dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, ada lagi? Shalom. Tadi siapa? Ya. Ya, saya Ya, saya ingin Oke. saya ingin bersaksi tentang saya menjalankan ibadah puasa beberapa bulan yang lalu. Saya ambil puasa 1 minggu. Nah, dari puasa pertama saya oke saja, tidak ada apa-apa. Terus masuk ibadah puasa kedua, hari kedua. Terus pagi saya bangun, pergi toilet, belum ada tanda apa-apa. Tapi selepas jam 6 saya masuk doa puasa, saya lagi tahan-tahan mau buang air kecil ini. Nah, terus selepas doa puasa saya masuk di kamar mandi buang air kecil. Selepas saya buang air kecil, yang dalam kolese itu semua darah. Tapi yang aneh, saya tidak takut, saya tidak sakit, terus tidak ada apa-apa, cuma saya lihat saja semua yang dalam kolese itu darah. Tapi saya diam saja, terus saya kembali ke kamar, saya berdoa lagi, minta kekuatan dari Tuhan, karena saya percaya ini ibadah puasa ini memang ada si jahat itu mau menghalangi saya menjalankan ibadah puasa ini. Terus kedua kali saya pergi toilet lagi, seperti itu juga darah saja keluar, tapi saya tidak sakit, tidak takut, tidak ada apa-apa. Biasa saja saya lihat, tapi ya semua air yang keluar itu bukan air lagi, tetapi semua darah. Ketiga kali begitu juga, ketiga kali. Terus saya tidak bilang-bilang sama saya punya teman, tapi yang ketiga kali itu saya disuruh Roh Kudus, suruh bicara sama teman supaya teman itu bantu dalam doa, karena saya terus berdoa minta kekuatan, karena kalau kalau saya tidak minta kekuatan sama Tuhan pasti saya tidak bisa lanjut lagi, karena setiap kali saya buang air kecil itu semua darah saja keluar, tapi saya tidak apa-apa, tidak ada sakit apa-apa. Terus sampai
malam, dalam satu hari itu setiap kali saya buang air kecil itu semua darah yang keluar. Secara manusia saya tidak bisa sudah pingsan ke apa karena semua darah yang keluar. Nah, sampai malam selepas doa buka puasa, selepas saya berdoa, ya saya pergi toilet lagi tapi tidak ada lagi darah keluar. Ya pokoknya saya berdoa terus. Ini puasa saya 1 minggu ini pas saya mau capai kemenangan. Saya tidak mau gagal. Sudah berdoa terus. Terus besok pagi lagi itu sudah tidak ada lagi tidak ada lagi darah yang keluar seperti biasa. Tapi saya tetap minta pertolongan Tuhan. Saya tidak mau gagal dihalangi si iblis. Saya percaya ini kerjaan iblis. Tapi saya tidak mau mengalah, saya lanjut terus sampai 1 minggu, tapi puji Tuhan saya bisa jalankan ibadah puasa dalam 1 minggu. Nah, waktu minggu lalu saya juga disuruh ibadah puasa 3 hari, tapi puji Tuhan tidak seperti dulu lagi. Ini saya percaya bahwa ini semua dari kekuatan Tuhan, dan yang ingin menghalangi ini memang kerjaan si iblis. Ya, itu saja kesaksian saya. Terima kasih Bu Liling waktu yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kesaksiannya Winnie Santo. Semangat maju terus. Penyertaan Tuhan ada dalam hidupmu. Semakin kau melekat sama Tuhan, semakin Tuhan memberikan kekuatan sehingga engkau bisa menyelesaikan puasa itu berkemenangan. Maka apa yang kau doakan, apa yang kau inginkan, Tuhan akan berikan jawaban yang terbaik. Ya, maju terus, pantang mundur. Tuhan menyertai dan memberkati Winnie Santo dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Ya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Ling-Ling juga. Ada lagi? Ya, waktunya berjalan terus. Nanti kalau ada, dilanjut lagi ya hari Rabu. Hari Selasa ada onsite di Max One. Bagi yang mau datang, bisa ikut acara Pasca, bawa telur masing-masing. Telurnya dihiasin. Bagi nanti yang menghias telurnya bagus, akan dapat hadiah yang tidak terduga. Ya. Bagi yang ada di Zoom, juga ada lomba menggambar Tuhan Yesus disalib dengan mahkota